Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Pada hari Sabat ini, Kak Petra mau membawakan cerita Alkitab. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat Sabat yang boleh Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Tuhan, di hari Sabat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberkati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan baik. Dan kiranya Tuhan supaya Roh Kudus dapat hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Adik-adik, pada hari Sabat ini Kak Petra mau membawakan cerita Alkitab yang berjudul Yesus pergi ke pesta. Dengan ayat hafalan kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-9. Berbunyi, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Ya, kita ucapkan sekali lagi ya ayat hafalan kita pada hari Sabat ini. Yesaya 52 ayat yang ke-9. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Oke. Nah, pada di hari Sabat ini Kak Petra mau membawakan cerita Alkitab yang berjudul Yesus pergi ke pesta. Nah, pada suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang di dalam sebuah pesta. Nah, tapi pesta ini bukan pesta ulang tahun adik-adik, tapi pesta perkawinan atau pesta pernikahan yang berada di kota Kana di Galilea. Nah, di sini adik-adik, siapa yang sudah pernah datang di pesta pernikahan sebelumnya? Boleh lambaikan tangan sebelumnya? Oke, Kak Petra percaya adik-adik pasti sudah pernah datang di dalam pesta perkawinan sebelumnya atau pesta pernikahan. Nah, di dalam zaman Yesus sebelumnya, biasanya orang-orang ketika mereka mengadakan pesta perkawinan atau pesta pernikahan, mereka akan berpesta selama berhari-hari. Oleh sebab itu, mereka akan menyediakan berbagai banyak makanan untuk dimakan dan mereka akan menyediakan anggur untuk diminum. Nah, di sini tidak hanya Tuhan Yesus dan para muridnya saja yang diundang di dalam pesta perkawinan tersebut, tetapi Maria, ibu Yesus, juga diundang di dalam pesta perkawinan tersebut. Nah, suatu kali ketika para orang-orang sedang berpesta, kemudian datanglah para pelayan kepada Maria. Kemudian para pelayan ini berkata kepada Maria bahwa persediaan anggur sudah habis. Nah, mendengar hal itu, Ibu Yesus khawatir bahwa nanti kalau air ini sudah habis, maka pestanya akan hancur. Dan kalau pesta perkawinan ini hancur, maka pengantin pria dan wanita akan mendapatkan malu. Nah, karena Ibu Maria ini sangat khawatir, Ibu Maria ini melihat ke kanan, melihat ke kiri, dan akhirnya Ibu Maria melihat Yesus. Ternyata ada di dalam pesta perkawinan tersebut. Kemudian Ibu Maria datang menemui Yesus. Dan kemudian Maria berkata kepada Yesus bahwa persediaan anggur sudah habis. Nah, kemudian Maria pergi meninggalkan Yesus dan akhirnya Maria bertemu dengan para pelayan. Maria berkata kepada para pelayan untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang menemui para pelayan itu dan Tuhan Yesus melihat di situ ada beberapa tempayan-tempayan. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh para pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air hingga penuh. Nah, para pelayan ini berpikir, dia bingung kenapa Tuhan menyuruh mereka mengisi air ke dalam tempayan. Padahal
mereka butuh apa? Anggur, mereka butuh buah anggur. Tetapi para pelayan ini ingat kata-kata Maria, bahwa Maria pernah berkata kepada para pelayan ini bahwa para pelayan ini harus taat kepada Tuhan apapun perintahnya. Kemudian para pelayan ini mengambil air, kemudian para pelayan ini mulai menuangkan air ke dalam tempayan. Sama seperti perintah Yesus, bahwa Yesus menyuruh apa tadi? Menyuruh menuang air ke dalam tempayan hingga penuh. Nah, ini ceritanya airnya diisi ke dalam tempayan hingga penuh. Kemudian Yesus menyuruh para pelayan untuk menuangkan tempayan ini ke dalam cangkir para pemimpin perkawinan. Nah, ketika itu, ini adalah cangkir para pemimpin perkawinan. Nah, kemudian Tuhan menyuruh memasukkan tempayan itu ke dalam cangkir para pemimpin pesta perkawinan. Kemudian, apa yang terjadi adik-adik semua? Kemudian ketika para pelayan itu menuang, airnya berubah menjadi anggur, adik-adik. Wow, hebat sekali. Yang tadinya para pelayan ini menuang air ke dalam tempayan, kemudian ketika dituang ke dalam cangkir berubah menjadi anggur. Para pelayan ini kaget adik-adik, bahwa hebat sekali Tuhan itu. Kemudian yang dilakukan oleh para pemimpin pesta perkawinan, mereka kemudian meminum anggur ini. Ya, ketika mereka meminum anggur ini, anggur ini sangat enak adik-adik. Anggur ini merupakan anggur yang terbaik daripada anggur sebelumnya. Nah, ketika para pelayan itu mendengar bahwa para pemimpin pesta perkawinan itu sangat menyukai anggur ini, mereka sangat bersuka cita adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan telah menyatakan kemuliaannya. Nah, di dalam cerita yang Kak Petra bawakan pada hari Sabat ini, Kak Petra memberikan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kita harus sama menjadi seperti Maria. Tadi yang dicerita tadi bahwa kita tahu bahwa Maria sangat khawatir dan Maria mempunyai masalah yang besar karena tadi apa? Persediaan air sudah habis. Oleh karena itu, Maria menyerahkan segala kekhawatiran dan menyerahkan segala masalah ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga ketika adik-adik mengalami kekhawatiran, ketika adik-adik mengalami sebuah masalah, maka adik-adik harus menyerahkan segala kekhawatiran dan masalah ke dalam tangan Tuhan. Poin yang kedua yaitu kita harus belajar dari para pelayan. Tadi diceritakan bahwa para pelayan tadi sebenarnya mereka nggak tahu harus berbuat apa. Namun karena mereka taat kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Sama seperti adik-adik, ketika adik-adik taat kepada orang tua, adik-adik taat kepada Tuhan, maka mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan adik-adik semua. Dan poin yang ketiga yaitu kita harus sama seperti Yesus Kristus, di mana sama seperti di cerita tadi bahwa ketika Tuhan melihat para pelayan membutuhkan bantuan, maka Tuhan Yesus segera menolongnya sehingga para pelayan tersebut boleh merasakan sukacita yang besar. Nah, di dalam cerita ini adik-adik juga ketika di dalam permasalahan adik-adik melihat orang tua meminta bantuan atau teman adik-adik meminta bantuan, adik-adik harus menolongnya. Nah, dengan adanya cerita ini, adik-adik mengerti bahwa ini merupakan salah satu mukjizat yang Tuhan adakan, di mana ini adalah salah satu mukjizat pertama kali yang Yesus adakan, yaitu mukjizat pertama apa adik-adik? Iya, mukjizat pertama adalah Yesus mengubah air menjadi anggur, dan itulah
pertama kali Tuhan mengadakan mujizat di kota Kana. Nah, dengan adanya peristiwa tersebut juga, para murid yang menyaksikan mujizat tersebut, mereka kemudian menyebarkan mujizat tersebut kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Demikian cerita Alkitab kita pada hari Sabat ini. Biarlah dengan cerita Alkitab ini, adik-adik semua boleh taat, boleh suka menolong, dan boleh suka menyerah diri kepada Tuhan. Kita tutup di dalam doa ya adik-adik. Mari kita lipat tangan kita tunduk kepala, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang begitu indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Berkati Tuhan supaya dengan firman ini kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang suka menolong, dan anak-anak yang suka menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan peneguh